Di sini aja Ya, ikut. situ. Kelihatan udah. Oke. Lalu. Nah, bagus tuh udah gitu nih. 3, 2, 1. Oke, selamat sore teman-teman. Sorry telat selama setengah jam karena tadi menerima guru-guru dari Santa Ursula BSD ya, Sanur ya. Sanur. Ya, jadi nih hari ini kita mau rutin setiap hari Rabu sore jam 4 live TikTok ya, dan kita datengin pembaca buku Kobam. Kemarin kita udah dengan Mas Rama pembaca buku Kobam, sekarang kita sama pembaca buku Kobam yang lain ya. Ini namanya Gemala Putri. Ini Gemala Putri ini udah jadi pembaca Kobam dari kapan? Udah lama. Udah lama ya? Berapa lama? Ini dari sejak Kobam mulai buku apa sih yang mulai Kobam berdiri dari tahun berapa? 20 tahun ya? Iya, 25. 25 tahun. Iya, bulan Mei ini 25 tahun. Dari udah lama banget sih, udah 10 tahun lebih kayaknya. 10 tahun. Nah, pertanyaannya buku yang lo ingat, buku Kobam lo beli itu buku apa aja? Sejarah rempah. Sejarah rempah. Terus? Itu yang punyanya Wilson, apa sih yang itu? Orang dan Partai Nazi. Nazi. Terus sejarah Sumatera ya? Sejarah Sumatera. Oke, sejarah Sumatera. Kita coba sejarah Sumatera. Ini yang gede ini ya? Iya. Banyak sih. Sejarah Sumatera. Nuku juga. Nuku. Oke, lihat Nuku. Ini sejarah Sumatera nih. Ini yang dibaca sejarah Sumatera karya William Marsden. Ini memang buku babon sih. Sumatera. Yang paling menarik dalam buku ini ada cerita tentang cara menyembuhkan penyakit gila secara tradisional orang Melayu. Ini keren Perlu sih. sih sekarang penyakit gila. Terus pangeran Nuku ya. Nuku itu Nuku ya? Nuku. Nuku ya. Nuku. Pangeran Nuku. Nah, ini buku juga kayak kemarin Mas Rama Mala juga, karena dia terus rempah ya, studinya rempah karena dia nih sering terlibat dalam urusan jalur rempah. Jadi semua yang berkaitan dengan rempah, pengen tahu atau riset, mau bikin pameran apa segala macam kegiatan yang berkait dengan rempah pasti baca bukunya Nuku. Nah, ini cerita dari Tidore ya, tentang pangeran yang bisa mengalahkan kekuatan asing Eropa begitu ya, dan menggalang persatuan ya, aliansi, dan memulainya dari Papua terutama di Raja Ampat ini. Jadi ini 2 buku, yang lain lagi ya. Yang paling berkesan buku lu baca buku apa? Nih kebangkitan pokoknya tentang Sriwijaya deh. Sriwijaya. Itu Sriwijaya. Iya tuh. Semua Sriwijaya ya? Kedatuan. Ini kebangkitan dan kejayaan Sriwijaya. Ini memang seri ya, seri Sama Wolters ya. kejatuhan juga Kejatuhan. Ini seri nih, kalau mau belajar tentang Sriwijaya nih, belajar dari sejarawan utamanya ya, Wolters ya. Iya. Ini. Jadi si Mala Itu babon. studi rempah pasti bacanya ini. Kedatuan masih ada ya? Itu. Kedatuan masih ada, Kedatuan, nah itu paling ya, atas. Kedatuan Sriwijaya. Jadi kita tuh termasuk yang banyak nerbitin buku tentang Sriwijaya ya. Jadi kalau ada yang bilang kerajaan Sriwijaya itu nggak ada, wah itu benar-benar mengada-ngada itu. Nah ini lainnya mana ya, Kedatuan? Itu atas. Nah coba Kedatuan Sriwijaya. Ini memang buku ditulis oleh Wolters nih, ahli sejarah utama apa tentang Sriwijaya. Nah ini ditulis ini juga ya, Kedatuan. Iya. Ini banyak sarjana yang terpenting yang mengkaji Sriwijaya, terutama dari Prancis ya. Kan salah satu sejarawan besar yang cerita tentang Sriwijaya dan membuat Sriwijaya itu ada, namanya Josudes. Ini menulis Rerum Sriwijaya. Dia bilang Sriwijaya itu bukan nama raja, tapi nama kerajaan gitu ya. Ini ada tulisan di sini. Tapi ini perkembangan ya sampai ke tahun 1980-an tentang Sriwijaya. Nah, ini buku-buku babon lah ya. Ini yang lu beli ya? Sama tuh, jangan lupa. Apa tuh? Yang Alfred Russel itu Wallace tuh. Kepulauan Nusantara. Lu yang gede apa yang mana? Yang gede yang pertama. Oh, yang gede itu ya. Yang gede yang pertama gua. Coba lihat yang gede. Ya, itu buat anak-anak tuh. Nih, Bagus coba. tuh. Nah, nih. Coba lu jelasin tuh. Nah, ini cetakan pertama ya. Iya,
karena ini sebenarnya cerita petualangan ya. Iya. Menarik sekali. Jadi seorang saintis, ahli natural, tumbuhan, dia berkelana dari Singapura terus masuk sampai ke timur Indonesia dan mendirikan base camp di Ternate, dan dari Ternate justru dia menulis surat yang terkenal namanya Letters from Ternate. Dan Letters from Ternate ini yang kemudian ngilhami Charles Darwin untuk menemukan yang kemudian menjadi sangat terkenal dan mengubah peta sains dunia ilmu pengetahuan dengan teorinya yang terkenal yang namanya evolusi, teori evolusi. Nah, sebenarnya asalnya dari Surat-suratan ini. suratnya Wallace ini ya. Jadi sampai hari ini tuh polemik ya. Tapi karena Darwin kan orang kaya, gelarnya sarjana berlapis-lapis gitu ya. Sementara si Wallace kan bukan sarjana, kismin, akhirnya yang punya nama ya punya Darwin Darwin. lah, gitu. Tapi ini buku bener-bener direkomendasikan ya, Mak. Lo baca ini berasa kayak bacaan anak-anak ya? Iya, enggak, anak gue emang baca. Jadi Baca, anak akhirnya lu baca? anak gua. Dibaca Nah, anak memang gua. ini buku direkomendasiin sama Prof. Sangkot, sama Pak Adnan Amal sebagai bacaan anak-anak. Kisah petualangan yang bisa menginspirasi anak-anak untuk jadi saintis. Ya. Nah, ini buku. Ini cetakan pertama ya. Ini cetakan pertama gitu. Menurut lu bagusan mana? Cap. Emang ini. Oh, bagusan ini. Ya iyalah, ini lebih mahal ini. Ini cetakan kedua, soft cover ya. Ini cetakan pertama, ini memang mewah banget, dia hard cover, pakai jaket, ukurannya HVS, ukuran ini HVS, Puas lah bacanya gitu sih. Lebih dan memang lebih enak. ya Menurut memang gue keren sih. banget. Ini favoritnya Wallace nih, kupu-kupu, karena itu kita taruh kupu-kupu di sini. Ya, taruhin kupu-kupu. Apalagi lah yang ini. Banyak banget, tapi gue random ya. Ya. Nih, apa yang petani Banten. Oh, pemberontakan petani Banten ya. Ini juga sama kayak Mas Rama kemarin. Buku Babon memang ya. Buku. Kenapa lu tertarik buku ini? Ini sih menarik soalnya kan jarang ya orang ngomongin apa namanya gerakan dari kaum petani kalau Iya. Indonesia ya. Kan banyak kan dari kita kan dicekokinnya ya dari atas lah elit gitu kan. Tapi kan kalau ini kan ya dari Banten lagi kan. Tani pula Iya. gitu. Itu yang menarik sih sebenarnya. Anak lu baca gak? Anak gue kayak gitu sih. Atau laki lu baca? Gue Lu yang baca. Tapi gue kagak baca gitu-gitu lah. Nah, terus selain ini apa lagi yang lu baca? Tunggu. Mustika Rasa. Masa ya, sering ya. Oh itu, karena gue karena gue di komunitas Tionghoa, gue suka baca ini. Oh, Nusantara ini. Tionghoa. Oh, ini bacaan. Nusantara. Ini ya? Tionghoa. Jadi ini buku. Kan dua bahasa tuh ya. Iya, ini buku cetakan kedua ya. Cetakan kedua 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Jadi ini sampulnya nih, ini Indonesia, Inggris. Nah itu menarik banget. Jadi lu bisa pilih, bisa belajar sejarah sambil belajar bahasa Inggris. Tapi ini memang buku Babon, setiap lu studi, bagi siapa aja yang studi sejarah hubungan Indonesia dengan Cina, sumber-sumber pertama yang nyebut dan banyak cerita tentang Nusantara itu ya bahannya ini, bahannya dari Gronovel ini. Jadi dia menerjemahkan, kemudian membuat resume dan catatan tentang orang-orang Tionghoa melihat dunia timur, terutama Nusantara ya. Sudah abad ke-5 ya. Masih ya. Terus apa lagi? Ini informasi pertanian kan. Info. Kan ada food estate itu kan. Kalau Ini ngomong- dia baca ini ya. Informasi pertanian. Ini. Kenapa Iya. lu baca ini? Tertarik aja kan, karena kan kita problem kita dengan tanah Iya. gitu kan. Ini kayak nyeritain kenapa tanah itu makin berkurang ya. Garis ini kan ada dari bagian tanah terus diambil oleh negara segala macam. Iya. Ini buku klasik ya, karya Clifford Geertz. Buat memang nih kita terjemahin dan kita cetak karena ini salah satu penggambaran tentang proses pemiskinan di Jawa sebenarnya. Alih fungsi lahan segala macam. Iya, jadi ceritanya adalah bagaimana petani itu menjadi
korban dari sistem pembangunan yang diwariskan dari periode ke periode, dari mulai zaman kolonial sampai kita merdeka. Jadi nasib petani itu nggak berubah-ubah. Makanya pakai judulnya involusi. Ada yang tahu nggak istilah involusi itu sebenarnya mengacu pada istilah dunia kesenian ya. Involusi itu menggambarkan satu proses maju tapi tidak berkualitas. Itu tuh gambarnya tuh maju. Jadi kehidupan petani itu nggak pernah maju terus, zaman berubah tapi dia nggak pernah berubah nasibnya. Nah, kedua ini cetakan pertama hardcover, cetakan kedua soft cover. Itu lebih murah nggak sih yang ini? Harganya cetak Mahalan ini. karena ini udah jadi fintech nih, udah jadi fintech ya, fintech nih. Cuma dijual di Kopong doang ya? Iya fintech ini. Udah fintech, udah rare book ya. Nah ini yang cetakan kedua. Ini sampulnya yang buat Bang Ucup nih, taring padi. Lu lebih seneng mana sampul? Kedua apa pertama? Tetap yang ini ya, karena dia Ini gambar Semak nama Darsono. Ini udah backgroundnya pabrik gula ya. Kalau lewat jalan tol tuh mau ke Jawa tuh lewat jalan pabrik gula. Ini kemunculan komunis terus apa lagi? Ya di Penegoro yang pertama, PT Kerry mana? Yang tiga, itu bukan sih? Bukan. Bukan dong ya. Itu penerbit lain tetangga. Oh salah dong. Wah, kacau nih. Maaf. Oh bukan lu ya? Maaf Bukan, ya. kita ada ini. Sama penindakan di Penegoro. Iya, ini agak berbeda dengan yang risetnya Pak Peter Carey. Ini konsen karena Pak Saleh Asad Jamar ini ahli sejarah militer, jadi dia menggambarkan apa? Strategi perang di Ponorogo menghadapi Belanda. Misalnya kayak ransumnya apa, kayak gitu tuh, sampai makanan-makanan yang dibawa prajuritnya tuh apa segala macam ini isinya. Apalagi? Apalagi itu tuh yang itu tuh, yang mitos dari Lebak. Oh, mitos dari Kenapa buku ini? Ya kan selama ini kan kita tahunya Multatuli dengan segala apa itunya gitu kan, kebesarannya, kepahlawanannya gitu ya. Terus kalau baca ini kan jadi kita kayak kayak apa ya, kayak perspektif lain gitu kan, mengenai si itu gitu, Multatuli, si Dosdecker. Itu sebenarnya sih lebih ke cari perspektif lain ya. Jadi kan selama ini tahunnya kan kayak. Emang lu setelah baca ini perasaan lu gimana? Pak Multatuli jadi orang tetap jadi orang besar biasa aja. Jadi tidak terlalu ya glorifikasi segala macam gitu kan. Soalnya dia tuh dahsyat. Ya gitu. Jadi setengahnya jadi kayak menempatkan dia tuh ya udah ya tidak begini tapi mungkin lebih ya biasa lah. Lebih wajar lah, lebih pada wajar. tempatnya. Jadi ini memang buku yang menarik banget ya, ditulis oleh Rob Nguyen Hayes, diterjemahkan oleh Sitor Situmorang. Ini dua orang yang multatulian. Rob Nguyen Hayes ini disebut sebagai penyambung lidah dari Edward Duperron. Edward Duperron itu dianggap penyambung lidah langsung Multatuli. Jadi pewaris pemikiran Multatuli itu Edward Duperron. Edward Duperron pelanjutnya itu Rob Nguyen Hayes. Orang Indonesia pertama yang menerjemahkan karya Edward Duperron namanya Sitor Situmorang. Karena dia pengagum Multatuli, tapi belajarnya lewat Edward Duperron. Kemudian setelah lepas penjara, Sitor menerjemahkan karya Rob Nguyen Hayes tentang Multatuli, tentang Edward Dosdecker. Nah, jadi mereka semua ini, Rob Nguyen Hayes dan Sitor, insaf bahwa ada secara keliru pandang terhadap Multatuli, terhadap Dosdecker, terhadap pembesaran peran gitu ya, sehingga menghilangkan peran sejarah dari pihak yang lain. Siapa yang dihilangkannya itu? Yang dihilangkan peran yang sebenarnya membuat sistem tanam paksa itu dikoreksi, bukan melulu karyanya Multatuli, bukan Max Havelaar, tapi justru pemberontakan petani yang masif, yang besar, yang banyak ya. Bukan petani tapi juga bupati. Misalnya Kartini kan cerita ya, Kartini cerita bahwa omnya dia itu, pamannya dia itu
menolak sistem tanam paksa gitu. Nah jadi ini si Thor bersama Rob, Insaf sampai Multatulian untuk mendekonstruksi sejarah bahwa seolah-olah yang memainkan peranan sejarah itu hanya orang besar, namanya Multatuli, namanya Dosdecker. Tapi yang lebih parah lagi adalah sebenarnya bukan hanya orang besar, tapi orang kulit putih. Jadi superioritas kulit putih gitu, seolah-olah orang pribumi itu bodoh, nggak bisa mengoreksi sistem yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Tapi pemerintah kolonial mengangkat Multatuli juga dengan tujuan agar dia nggak malu bahwa sistemnya yang dibuat itu sebenarnya gagal. Yang ngoreksi itu Ya orang itu juga. yang orang kulit putih juga, orang pribumi nggak bakal bisa ngoreksi gitu. Nah ini buku yang menarik yang menjelaskan bahwa konstruksi historis ya, historiografi dari dunia kolonial mengangkat Multatuli sebagai pahlawan politik etis. Kemudian sekolah-sekolah yang didirikan dari politik etis itu menjadi sekolah tempat lahirnya para pendiri bangsa, dan mereka mayoritas semua baca Multatuli. Jadi seolah mereka mau ngomong nasionalisme itu kita pelajari, yang basisnya humanisme itu dari Multatuli. Jadi seolah-olah orang Belanda bilang, sebenarnya lu belajar nasionalisme, humanisme itu dari gua, jadi lu jangan musuh-musuhin banget gua dong, kan asalnya juga lu dari gua gitu. Oke, menarik juga pilihan bukunya ini. Nah itu apa? Pak Rusmin. Pak Rusmin, yalah, apa namanya, gerbang agama-agama ya. Terus? Terus Ini buku yang dimaksud nih bukunya Pak Rusmin. ya itu. Rusmin Tumanggo. Lu kenapa sih baca ini? Emang karena karena Waktu itu pameran kan ya. pameran, itu kan harus baca. Dan Pak Rusmin kan salah satu narasumber kita kan yang Iya, penting. dia malah dulu terlibat pameran Sriwijaya ya. Iya. Salah satu bahasan yang menarik tentang Barus, dan ada studi riset disertasi dari Pak Rusmin tentang kapur Barus dan dunia pengobatan orang Sumatera ya, dukun-dukun Saman. Apalagi? Apa keselarasan dan kejanggalan. Random banget kan, makanya pusing dah. Nih, kenapa lu pilih buku ini? Yang menarik kan? Ini sebenarnya ada tiga, kan si Savitri ini kan mengangkat pola pikir masing-masing orang ini. Iya. Gitu. 3 pangeran nasionalis Jawa. Kemarin udah kita bahas sama Mas Rama ini, buku keselarasan dan kejanggalan, yang buku yang dipujikan oleh banyak orang dan dianggap klasik ya untuk memahami pangeran nasionalis Jawa, mereka yang dianggap primus inter pares dalam dunia pemikiran nasionalisme Indonesia, keluar dari nasionalisme yang sempit ya, nasionalisme Jawa. Dari yang radikal sampai yang sering dicap nggak radikal Ya, gitu. padahal paling itu keren, paling paling keren. mendalam ya dia di sini. Oke, apa maning? Banyak ya ternyata ya. Tunggu dulu, apa dulu gue lihat dulu. Banyak sih, ini ada semua sih yang ini gue punya tuh. Lu ada berapa sih buku Kobam di rumah? Ih banyak. Ada 100. Ih kan. Ada itu di sini. Kali 100 dapat bonus sudah ya. Maksudnya ya, kita kalau itu ada berarti lo dapat bonus ya. Nanti di rumah hitung. Kalau sampai rumah gua udah beli segini loh, ntar minta bonus nih sama Jeto. Nah, itu tuh korupsi juga gue punya. Korupsi. Terus Terus bukan 350 tahun lu. ada. Oh, lu belum baca. Belum baca itu ya, Apa? kata rempah. Itu. Tuh. Ini buku korupsi ini ya. Iya, punya. Buku korupsi nih. Korupsi. Orang Cina, Bandar Tol Cantum Prajawa. Oh, itu Pak Peter Carey. Peter Carey. Peter Carey. Banyak makanya lu. Terus apa lagi yang apa sih yang menarik menurut lo buku Kobam tuh? Dari Ya, apanya? Apa ya? Isinya kan gue kan kalau dari dulu kan namanya buku sejarah agak susah ya. Zaman lo baru Kobam terbit, Kobam jadi kan masih jarang ya yang nerbitin buku-buku sejarah. Kalau Iya. gue nyari di toko buku gitu kan, itu paling susah loh buku sejarah, gitu kan. Maksudnya yang di luar yang itulah. Nah, lo tuh kebetulan Kobam itu yang muncul dengan tema-tema yang emang nggak ada gitu loh. Jadi ya itu, jadinya emang nggak mau ya pengen nyari yang tempat penerbit lain tapi nggak ada, ya aduh balik lagi ke sini lagi. Jadi gitu. lu setuju gak kalau misalnya orang ada yang bilang, oh kalau mau belajar sejarah harus baca buku Kobam, kalau nggak baca buku Kobam durhaka? Karena bolak-balik kan Kobam dulu namanya. Kobam di balik mabok. Karena
banyak banget di gua kan. Sampai kadang-kadang Dari semua buku itu yang paling lu terkesan apa? kalian terkesan ya. Ini Tani Banten itu karena lo ambil dari disertasi yang ya jarang itu. Oh iya, Mas Hartono ya, kemampuannya ya. Terus itu Alfred Russel itu gue suka banget. Wallace ya. Itu sama buku-buku tentang Sriwijaya itu asik. Oh, Asik Sriwijaya. banget. Karena itu kan kita kan kekurangan, bener-bener kekurangan ini tentang Sriwijaya ya. Jadi kayaknya ini kayak membantu banget sih. Gitu. Lalu setelah lu baca buku Cobham ada saran nggak? Saran. Apa mesti ganti sampo? Enggak. Udah sampulnya udah bagus banget. Tapi nggak bisa liburan ya? Nggak bisa. Tuh Jeta tuh, katanya bisa lebih berat. Ntar kita nggak gajian. Tuh menurut, iya bukunya mahal ya? Karena kita taat sih ya bayar copyright, penerjemahan yang baik, itu dia makanya kan gue nggak protes kan. Terus sampulnya juga keren kan, sampulnya itu kita bikin art deh kalau buku-buku Cobham itu art banget. Itunya apa namanya hurufnya juga maksudnya kertasnya juga enak. Oh iya kertas ya, kita pakai kertas baca ya memang. Ini jadi nggak silo, kadang kan kalau ada ini yang namanya silo itu loh. book paper ya. Ini kertas memang khusus untuk kertas baca. Jadi dia bukan kertas HVS ya. Kalau HVS itu kan mantulin Ya itu. sinar itu nggak Problem gua kalau baca nggak buku baik itu, ya, itu bikin mata lelah ya karena memantulkan cahaya. kertasnya sih gue senang. Kalau layoutnya, desainnya, Oke sih. Udah, Oke ya? Itu khasnya emang desainnya. Cobham itu ya. Desainnya yang nggak yang menarik sih kalau aku bilang. Lu pernah kebayang nggak ngasih hadiah buku sama temen apa gitu, pernah nggak? Gue sih, gue mau ngasih hadiah buku Cobham buat temen yang ulang tahun, terus temen lu maki-maki lu, ngapain sih ngasih barang? Sorry, misalnya temen gue ada yang suka baca, jadi ya gitu. Jadi lagi pula gue juga, ya percuma juga ya gue ngasih buku nggak ada yang dibaca, ya udahlah, gue nggak usah. Katanya mentahannya aja gitu. Kalau buku yang Jakarta lu pernah beli apa? Kan kita punya publisher ya. Jance bukan Jakarta ya? Iya, Mayor Yance. Jance terus Ini apa Mayor Yance nih? Ini sebenarnya novel fiksi sejarah yang keren banget ya, tentang cerita orang paling kaya di Batavia abad ke-19. Mayor Yance, tapi untuk orang Papang ya, maksudnya orang-orang Indo ya, orang-orang campuran begitu ya. Ini di Citerep nih. ya, Tuan Tanah Citerep yang sangat kaya gitu, dan jadi awal Tanjidor ya. Ini keren sekali Mayor Yance. Apalagi yang lo baca dari buku Jakarta? Asal usul nama tempat. Susan apa? Oh, buku Babon. Ini dong. Iya. Ini apa? Ini ya. Ya, di buku Bu Susan ini apa ya? Ini buku pegangan wajib ya buat siapa aja yang mau studi tentang Jakarta. Ini cara paling cepat belajar sejarah Jakarta selama setengah milenium, 500 tahun. Baca satu buku, selesai, paham untuk masuk ke sejarah Jakarta yang jauh lebih luas. Tapi ini buku dilarang tahun 80 pertama terbit. Ini buku terlarang dulu kita terjemahkan. Dan ini cetakan berapa ya? Cetakan kedua ini. Ini udah cetakan kedua. Jadi buku ini lumayan laku ya. Dan banyak gubernur yang kalau ketemu gue, gubernur Jakarta, wakil gubernur gitu, yang benci sama gue, yang cinta sama gue, atau setengah benci setengah cinta, atau benci banget gitu, atau nggak kenal sama sekali gitu juga ada. Mereka selalu mention buku ini, gitu. Selalu bilang, wah itu tuh baca buku itu tuh, tapi dia lupa judulnya. Berarti dia nggak pernah baca. Tuh, ada lagi tuh apa tuh? Kehidupan sosial di Batavia. Wow, iya, ini ya. Gilman Taylor. Ini buku terjemahan dari, ya ini klasik ya, tentang sebenarnya ini sejarah perempuan sih. Bagaimana
orang-orang Belanda, Bagaimana ini cerita ribetnya hidupnya. company ya, VOC ya. Karena mereka kesini nggak bawa perempuan, orang laki semua yang datang, akhirnya mereka harus cari perempuan sini, mengawini perempuan sini, dan melahirkan generasi campuran. Dan yang menentukan kehidupan orang-orang laki-laki Belanda ini sebenarnya nyonya-nyonya pribumi, nyai-nyai itu yang nanti melahirkan dan akhirnya menduduki struktur birokrasi di dunia VOC Berkat itu. koneksi istri itu. Ya, berkat namanya istri connection. Jadi jangan main-main dengan Eyang Putri. Kalau profil etnik Jakarta dari lo bukan? Iya. Nah, itu. Di mana ya Jetong profil etnik ya? Buku profil etnik. Nah, ya itu. Ah iya. Iya. Ah iya. Itu bukunya Lancaster ini ya. Ini juga Lu menarik. baca buat apa nih? Ya nggak apa-apa dong. Gue harusnya tahu lu buat apa baca suka gue. Iya, ini kan buku yang dulu dibenci orang Betawi. Orang Betawi benci banget buku ini karena mereka marah dibilang keturunan budak. Ini gara-gara bukunya. Lancaster dimaki-maki nih gara-gara buku ini. Tapi itu Lancaster juga sebenarnya kan emang nggak mudah budak juga kan orang Betawi kan. Dawang sebenarnya dia nih bukan studi yang dia hanya pakai data Fox Iya. Telling tahun 30-an. Di situ menyebutkan tiba-tiba ada statistik menunjukkan populasi yang sangat besar orang yang nggak bisa didefinisikan masuk orang Jawa, Iya. orang Cina, orang Arab, orang Melayu atau orang apa, kemudian mereka sebut Batavia. Nah itu orang Betawi ngamuk karena katanya wah itu kita disebut keturunan budak. Enggak, sebenarnya Lancaster nggak mau ngomong itu. Lancaster mau studi, kan dia ahli politik. Lancaster tuh hanya mau bilang kok aneh ya ada penduduk asli yang lama di kota Jakarta tapi partisipasi politiknya rendah di birokrasi, kenapa ya gitu. Kenapa mungkin karena itu orang Betawi nasibnya nggak banyak ditolong karena partisipasi politik mereka rendah gitu. Sebenarnya keren sih mau diomongin, cuma orang Betawinya suka gampang ngamuk. Lalu tuh, Oh, orang Betawi ya? Apalagi lah yang lo baca? banyak tuh nih, tuh gejolak ekonomi. Aduh. Ya kan? Aduh, nih gejolak ekonomi. Ini buku lama banget ya? Lama banget, itu beli udah lama sih. Ya. Kalau ada yang suka sebut awal gerakan Wahabi yang kejam, identik dengan Imam Bonjol, rasanya menurut saya itu orang harus diinsafkan dengan buku ini. Ya itu bagus. Salah pandang gitu ya. Jadi Islam itu kemudian menjadi alternatif alat perlawanan terhadap dominasi kekuatan Eropa yang berkontestasi untuk mencari sumber-sumber kekayaan di kawasan Sumatera, mau utara maupun barat. Nah, kontestasi itulah yang menurut si Christine Dobbin ini menimbulkan gerakan yang disebut kebangkitan Islam dan gerakan Padri. Nah, dia pakai kata gejolak ekonomi karena urusannya ekonomi gitu loh. Jadi yang belajar sejarah soal Wahabi hati-hati ya, baca buku ini biar nggak konslet pikirannya. Aduh, gue marah-marah mulu ya, dagang begini mana aku. Apa Bay? Ada yang nanya tuh. Apa? Bukunya Peter Carey yang mana aja? Wow, lu baca apa tadi? Ah, Terkait ini bukan korupsi. Terus apalagi ya Jetong? Oke, udah. Ini ya? Nih buku Peter Carey, lu mau belajar korupsi? Belajar bahwa Indonesia nggak insaf terhadap bahaya korupsi yang bisa merubuhi negara. Nah ini Pak Peter Carey, yang menarik di buku ini sebenarnya Pak Peter Carey bikin sejarah komparasi ya dengan negaranya di Inggris. Iya. Di Inggris itu insaf bahwa korupsi itu berbahaya, dan kemudian mereka berupaya untuk keluar dari situ, tapi ada satu titik yang menyelamatkan mereka yang namanya institusi kehakiman yang independen. Nah, persoalan di Indonesia kehakiman itu nggak independen, susah sampai hari ini ya. Udah
Bahaya ntar. Wah, ini kacau nih. Yang nanya tadi siapa tuh? Intal bukan? Ahmad Dimas. Ahmad nih, Intal ini mancing-mancing, kacau ini. Ini bukunya nih, asal usul nama Jogja ya. Lu baca ini atau yang ini? Gue baca itu tuh orang Oh, Cina. orang Cina Bandar Tol. Nah, ini asal usul nama Yogyakarta. Ingat ya, nih Pak Peter Carey nih. Jangan nulis Yogyakarta dengan J, Yogyakarta, karena itu keliru. Karena asal usul nama Yogyakarta itu sebenarnya Yogyakarta, pakai Y dari kata seyogianya. Nah, begitu ya, Nana ya, jangan lupa menulis seyogianya, bukan sejogjanya. Nggak ada artinya kalau sejogjanya, seyogianya. Yuk, Dengar tuh. awas, jangan salah, karena kalau salah Anda kehilangan arti dari Yogyakarta. Sepantasnya, jadi harus pantas sebagai orang Jogja, tidak boleh berbuat yang tidak pantas-pantas. Itu ajaran dari toponimi atau asal usul nama Yogyakarta. Yogyakarta ya. Yogyakarta. Awas cetak, Bu. Jangan salah ya. Yogyakarta, Peter Carey. Nah, ini gue, ini yang mau baca. Iya tuh. Orang Cina Bandar Tol, orang Jawa. Ini sebenarnya tulisan bagian dari proses kreatif Pak Peter Carey menuju karya besarnya ya, Iya. Diponegoro. Ini ada bagian perang Jawanya ini. Nah, ini bagian dari proses kreatif dia. Gimana? Yang nanya ada lagi? Bang, referensi buku pergerakan feminisme di Indonesia Tuh yang paling loh, banyak banget. Coba ambilin jeta itu. Aduh, banyak banget nih. Nih. Tuh, nih. Bacainnya satu nih tentang bagaimana perempuan itu dianggap non faktor dalam sejarah Indonesia. Negara sebenarnya ini bukan studi soal perempuan, ini studi soal kekuasaan. Ini yang orang suka salah ini. Buku Ibu-Isme Negara tuh buku yang cerita tentang bagaimana negara itu merancang model kekuasaan yang kekuasaannya itu berpikir bikin rakyat nggak bisa apa-apa. Jadi ini bukan buku soal perempuan, studi kasusnya itu perempuan. Nah dari situ lahir menurut gue pikiran yang menarik tentang Ibu-Isme Negara ya. Jadi perempuan itu dianggap konco winking itu, urusannya hanya urusan-urusan yang dianggap tidak penting begitu. Nah ini terus 3 buku. Nah, iya ini Tuasa Rahim bukan. Rahim. Lagi ya? Banyak banget ya kalau perempuan deh. Kita salah satu penerbit yang banyak nerbitin buku tentang sejarah perempuan ini. Ini tapi yang paling menarik yang terbaru tentu saja ini. Lo kalau mau tahu bahwa yang memainkan peranan paling penting di abad perniagaan, abad ke-15, 16, 17, 18 itu perempuan. Nah, ini studi yang sangat penting dari Ibu Barbara Andaya. Jadi dia sebenarnya memberi perspektif yang berbeda dari Pak yang studi Asia Tenggara dalam bukan sejarah Asia Tenggara dalam kurun niaga itu Pak Anthony Reid. Nah, ini perspektifnya berbeda. Oke. Kita punya waktu berapa menit lagi? Pas. Sudah jam 5. Gimana lah mau kasih kata penutup kira-kira setelah bertahun-tahun pengalaman baca buku Kobam, pesannya apa? Jangan bilang beli ya. Enggak. Udah kita pengen suruh beli. Nah ini bahasnya supaya mendorong orang beli atau mendorong orang gimana nih? Mendorong orang baca buku Kobam. Oh ya udah berarti harus beli dong. Nggak usah sebut beli, biar mereka tahu diri lah, masa baca buku bajakan. Oh oke. Ya. Aduh itu kan buku sejarah itu susah ya. Riset risetnya itu lama. Abis itu kan bikin step-stepnya tuh banyak banget ya, dari layout, desain, editor, penting gitu kan. Dari situ aja bisa ketahuan tuh biaya produksinya. Jadi kalau ada buku murah banget itu
ya harusnya sih hati-hati ya gitu loh, karena untuk jadi buku sejarah yang itu tuh emang butuh biaya sih. Jadi kalau bisa jangan dong, ya kan, bu asli. Oke, Gitu. ada lagi? Udah itu aja. Udah. Oke, thank you ya Gemala. Gemala ini tamu kita yang kedua. Jadi jangan lupa setiap hari Rabu jam 4 sore sampai jam 5 kita akan live pembaca Kobam. Jadi kalau ada teman-teman yang jadi pembaca Kobam dan pengen ikut nimbrung cerita pengalaman jadi pembaca Kobam, kontak aja sosmed Kobam. Nanti kita undang ya, dan bisa cerita bareng gue DJ Rizal. Sampai jumpa. Thank you lah ya. Thank you.